Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Semoga Allah berikan kita kesehatan, kenikmatan iman Islam, dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Baik, bincang bersama sahabat Wahyu kembali lagi. Insya Allah sesi kali ini kita akan mengambil judul atau tema Papua Sayang, 6 meninggal karena kelaparan, penguasa gagal sejahterakan Papua. Namun sebelumnya saya ingin mengundang narasumber yang sahabat Wahyu tentu sudah tidak asing karena beliau adalah satu-satunya narasumber dalam acara bincang bersama sahabat Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Apa kabar, Bang Rocky? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, dan tetap semangat. Alhamdulillah, saya pun baik, Bang Rocky baik, namun ada kabar yang tidak baik, kabar yang menyedihkan ya. Saya ambil dari web fifa.co.id tanggal 30 Juli 2023, artinya kemarin, dengan judul 6 warga di Papua tengah meninggal dunia akibat kelaparan Jadi Papua Tengah sebanyak 6 orang warga distrik Agandugume dan Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah dilaporkan meninggal dunia karena kelaparan. Kelaparan itu disebut terjadi akibat musim kemarau panjang yang Juni 2023 lalu. Jadi musim kemarau yang menyebabkan kekeringan itu juga membuat ribuan warga di 2 distrik ini terancam kelaparan karena hasil kebunnya gagal panen. Sedangkan Bupati Puncak William Wandik menyebutkan 6 warga yang meninggal dunia itu 5 orang diantaranya adalah orang dewasa dan 1 orang lainnya merupakan bayi berusia 6 bulan, Bang Rocky. Jadi 6 orang meninggal karena kelaparan. Apa tanggapan Bang Rocky dengan kondisi atau peristiwa yang menurut saya sangat miris gitu kan terjadi di Indonesia, apalagi di Papua, di mana Papua adalah negeri dengan kaya sumber daya alam ya. Kita tahu emasnya adalah salah satu penghasil emas terbesar di dunia, Bang Rocky. Ya, ini berita yang menyedihkan. Saya sendiri sebagai orang yang lahir besar di Papua, untuk mendengar kabar ini sangat memprihatinkan ya. Jangan 6 orang, 1 orang saja warga negara Indonesia meninggal, itu pertanda bahwa visi untuk tugas negara melindungi segenap rakyatnya gagal dilakukan oleh pemerintah. Apalagi sampai 6 orang meninggal yang alasan argumentasinya karena kelaparan. Ini luar biasa, kita tidak bisa membayangkan betapa menyakitkan dan menyedihkannya situasi ketika mereka kelaparan. Entah seperti apa kondisi yang bisa kita bayangkan itu. Sementara mereka hidup di atas tanah Papua yang begitu kaya raya, tetapi sepertinya tidak bisa diurus dengan baik sehingga akhirnya ada yang meninggal dengan lantaran karena kelaparan. Apapun alasannya, saya pikir sulit diterima bagi orang yang beradab untuk melihat situasi di era modern ini orang mati karena kelaparan. Begitu banyaknya transportasi, begitu banyaknya sumber makanan yang ada di berbagai negeri ini, lagi daerah kaya, apa yang menjadi hambatan semestinya bisa diantisipasi. Apalagi kalau orang meninggal karena kelaparan kan tidak tiba-tiba langsung lapar 1 jam ini terus meninggalkan, enggak. Itu proses Iya, yang padahal panjang. diketahui ini kan dari bulan Juni ya, artinya ketika mereka tidak gagal panen, harusnya pemerintah kan bisa melakukan tindakan lebih cepat yang Bang Rocky. Tapi alasan keduanya bahwa ketika alasan tidak bisa mengirimkan bahan makanan dikarenakan alasan keamanan, apakah alasan ini juga bisa diterima, Bang Rocky? Iya, kalau alasan keamanan kan salah satu tugas negara untuk menjamin keamanan bagi warganya. Artinya malah ini menimbulkan tanda tanya baru. Tugas negara itu memang justru melindungi warganya dari gangguan keamanan maupun setelah itu baru mencerdaskan dan mensejahterakannya. Nah, kalau alasan gangguan keamanan
negara itu kan punya seluruh perangkat kewenangannya. Ada aparat keamanannya, ada tentaranya, ada polisinya. Ya, ini yang harusnya bisa diantisipasi. Tidak boleh negara kalah gara-gara gangguan gangguan keamanan. Saya pikir aparat keamanan kita hebat-hebat itu. Untuk mengatasi keamanan di Papua, saya pikir lebih dari mampu lah kita. Karena Papua sudah menjadi bagian dari negara ini dan dia menjadi tanggung jawab negara ini untuk sesuai dengan konstitusi kita bahwa negara itu harus hadir melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Itu bukalah di pembukaan konstitusi kita. Jadi tidak peduli dia ada di mana, kalau dia masih menjadi wilayah kesatuan negara kita di Republik Indonesia ini, maka dia wajib untuk dilindungi, baik keamanannya maupun tadi kalau sampai nyawanya gitu. Ini kan kalau dibilang tadi dua ancamannya, ancaman gangguan keamanan dan gangguan kelaparan. Itu malah lebih parah lagi. Jadi kalau dengan mengungkap alasannya karena alasan faktor keamanan, itu malah menambah jumlah argumentasi yang memberatkan tugas pemerintah yang tidak dilaksanakan sebenarnya. Jadi tugas negara itu memang pertama itu harus menjamin keamanan. Bagaimana mungkin keamanan tidak bisa dijamin, negara bisa dikategorikan kalah misalnya dari kelompok kriminal bersenjata, misalnya dari OPM dan seterusnya. Itu tidak masuk akal. Aparat kita bisa begitu tegas, tentara bisa begitu tegas, sibuk menurunkan baliho di Jakarta, misalnya balihonya FPI misalnya, itu sampai menurunkan tentara, menurunkan panser dan sebagainya. Kenapa di Papua tidak bisa dijamin keamanannya? Nah ini menurut saya ini tanda tanya besar. Tapi catatannya bahwa pemerintahan Jokowi ini yang pasti dengan adanya 6 orang meninggal di pegunungan Papua Tengah ini menunjukkan bahwa negara tidak mengurus dan menjamin keamanan mereka dengan baik. Selain itu ada faktor lain lagi yaitu faktor kelaparan. Saya pikir kalau ini berarti berlapis faktor ketakutan plus kelaparan. Anda bisa bayangkan itu. Bagaimana orang dalam kondisi keamanannya juga menakutkan, tidak terjamin, datang lagi faktor kelaparan yang mungkin justru mengerikan dan sampai membuat nyawa bisa melayang. Dan bukan satu orang, sampai 6 orang. Dan satunya adalah anak-anak yang dikategorikan sebagai generasi penerus kita sebenarnya. Ya, kalau kita bilang ini lalai, menurut saya pemerintah harusnya bertanggung jawab besar di situ. Dalam hal ini bukan sekedar aparat pemerintah daerah. Saya pikir kalau udah bicara negara, yang paling bertanggung jawab adalah kepala negara, yaitu dalam konteks ini adalah Presiden Jokowi. Dan saya lihat ini malah pada sibuk sekarang ngurus copras capres itu. Bahkan dengan gagah mengatakan akan cawe-cawe soal capres. Ini kan mestinya kalau dia mau konsisten sebagai kepala negara dan bertanggung jawab kepada rakyatnya, cawe-cawe yang tepat itu ngurusin ini. Ngurusin keamanan rakyat Papua, ngurusin persoalan kelaparan rakyat Papua. Nah kalau mau cawe-cawe, disitulah memang tugasnya. Kenapa malah urusan cawe-cawe soal capres? Jadi ini menurut saya ada yang terabaikan. Oleh karenanya kita mengingatkan lewat forum ini, pemerintah harus segera dengan gerak cepat mengambil berbagai cara untuk bisa menembus daerah-daerah yang rawan kelaparan itu untuk segera diberikan bantuan pangan, minimal bisa bertahan hidup. Kalau memang tidak memungkinkan dalam waktu yang dekat, berarti akan ada korban lagi. Karena orang posisinya sudah tidak bisa makan minum, berapa lama dia bisa bertahan. Kalau tidak dibantu ya bisa lagi bertambah nyawa melayang. Mungkin saya pikir ini berita paling menyedihkan bagi saya. Ada orang mati karena kelaparan di atas tanah Papua yang begitu kaya raya, di bawah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Saya pikir ini menurut saya luar biasa menyedihkannya kita. Ini kalau boleh dibilang para founding fathers kita, para pejuang pendiri negara kita mendengar kasus seperti ini mungkin bisa menangis. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik, memang sangat ironi ya Bang Rocky, kita lihat bahwa Papua itu kita lihat sangat luas, subur, ya meskipun ada kendala mungkin jaraknya yang terlampau jauh ataupun sangat jauh dari distrik ke distrik, tapi itu tidak menjadikan pemerintah seharusnya beralasan dengan alasan keamanan ataupun jarak yang tadi sudah kita bicarakan. Kemudian
tadi sudah sempat saya singgung di awal bahwa Papua itu kan kayak sumber daya alam. Bahkan ada Freeport di sana yang kita tahu emasnya itu mungkin satu hari bisa diambil berton-ton gitu kan. Nah, tapi secara fakta sendiri sangat miris gitu, di mana memang warga Papua sendiri tidak sedikit pun menikmati, justru hanya untuk bertahan hidup, hanya untuk makan saja. Kita ketahui saudara-saudara kita di Papua itu sangat menderita gitu. Artinya gagal panen, sudahlah gagal panen, pemerintah tidak mampu membantu dan itu di atas tanah yang di dalamnya itu banyak emasnya gitu Bang Rocky. Jadi apa ya? Bagaimana hal itu bisa terjadi di tanah yang banyak emasnya, tapi rakyatnya sendiri mati karena kelaparan. Sangat ironi, Bang Rocky. Ya, jadi saya pikir untuk memberikan alasan yang bisa dibenarkan dalam sesuai konstitusi kita, ini sangat sulit. Karena kalau dibilang, oh pemerintah misalnya kesulitan dana misalnya, kenapa bisa bikin program IKN segala macam? Kalau bicara IKN kenapa bisa? Kenapa kalau untuk bicara membangun Papua kok nggak bisa? Kalau dibilang transportasi sulit, buat transportasi bagaimana bisa sulit? Pesawat begitu banyak, Mbak, kalaupun memang diniatkan bisa mencarter pesawat, bisa dikirim ke sana. Kalau memang harus dikawal oleh tentara, dikawal oleh tentara. Kalau perlu pesawat tempur, kita kirim pesawat tempur duluan. Jadi kalau menurut saya ada banyak hal yang mungkin jadi pertanyaan publik gitu. Kenapa Papua bisa begitu? Bahkan kalau menurut catatan saya, Papua ini kan termasuk 10 besar provinsi termiskin di Indonesia. Bahkan nomor satu termiskinnya Papua dan Papua Barat. Papua Barat nomor dua, Papua nomor satu. Ini sebelum pemekaran. Nah, kalau Papua Tengah ini kan masuknya di Papua, berarti dia masuk ranking nomor satu. Padahal di situ kan daerah yang begitu kaya, seolah-olah tidak bermanfaat betul dan tidak bisa dinikmati kekayaan alam itu untuk masyarakat Papua. Dan ini saya pikir menambah kekesalan, menambah sakit hati, atau menambah kekecewaan bagi masyarakat Papua yang mendengar berita ini, saya pikir. Jadi menurut saya ini harus segera, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah cepat. Ya kalau memang diperlukan untuk menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki, harusnya diturunkan dengan cepat. Karena ini faktor nyawa manusia. Jadi semakin lambat akan ada korban lagi. Gitu. Kalau sampai orang yang lapar bertambah lagi, ya tentu tidak akan bisa bertahan lama itu. Lalu bagaimana pertanggungjawaban di depan hadapan manusia dan hadapan Tuhan ketika nanti ditanya, gitu. Kenapa dengan kewenangan yang diberikan oleh negara untuk bisa menggerakkan semua aparat, menggerakkan semua infrastruktur politik maupun infrastruktur aparat keamanan. Saya pikir ini menurut saya ironis sekali. Oleh karenanya tidak boleh lagi menganggap remeh, tidak boleh lagi menganggap sebelah mata, dan tidak usahlah sibuk-sibuk ngurus copras-capres, cawe-cawe segala macam itu. Fokuslah urus Papua supaya jangan sampai Papua ini tidak merasakan kesejahteraan yang di peroleh ketika bergabung dengan NKRI ini. Jadi jangan sampai dia hidup di tanah yang kaya raya, tetapi ada masyarakatnya yang bisa mati kelaparan. Saya pikir ini sungguh memprihatinkan dan di luar akal waras siapapun lah menurut saya. Karena sumbangan Papua kepada negeri ini saya pikir sudah sebegitu banyak, berapa banyak mereka menyumbang devisa negara maupun dari kekayaan alamnya untuk APBN kita. Dan ini saya pikir harusnya menjadi perhatian serius. Terserahlah mau menggunakan perangkat kementerian manapun, baik Mendagri, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, harus segera turun. Ini kan persoalan kesehatan, persoalan kelaparan, persoalan keamanan harusnya segera diatasi bersama-sama. Nah, yang bisa melakukan komando langsung ya memang kepala negara sebagai presiden. Dia harus memberikan perintah yang sangat keras, sangat tegas, supaya tidak lambat-lambat lagi dan harus bisa diatasi dengan cepat. Terlambat lagi berarti akan ada nyawa lagi yang bisa kelaparan dan bisa saja sampai nyawa yang melayang. Nah ini tidak boleh terjadi, dan tentu pertanggungjawaban satu nyawa itu sangat berat di hadapan Allah, karena
nyawa manusia, ini bukan nyawa makhluk yang lain. Saya pikir gitu, Bung Wahyu. Baik, artinya pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab, Bang Rocky? Saya ulangi, apakah memang bupatinya yang paling bertanggung jawab, ataukah gubernurnya, ataukah sampai ke presiden, Bang Rocky? Iya, sebagai penanggung jawab operasional di lapangan tentu kepala pemerintahan setempat yang paling dekat. Tetapi kalau mereka tidak mampu, itu kan pasti sudah ada laporan sebelumnya bahwa terjadi kelaparan sekian lama, tidak mampu teratasi, itu kan sudah ada laporan tiap hari. Saya pikir mereka juga tidak diam. Nah, kalau tidak ada respon yang membantu, kan pemerintah daerah keterbatasannya terhadap sarana dan prasarana kan sedikit, jadi sangat terbatas juga. Oleh karena itu, menurut saya, begitu sudah sampai mereka ada laporan dan tidak mampu, semestinya pemerintah pusat segera turun tangan. Dan kalau udah urusan nyawa begini, ini kan tanggung jawab paling tinggi bukannya di kepala daerah. Secara konstitusi yang paling bertanggung jawab itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena negara ini ya dipimpin langsung oleh kepala negaranya. Dan di Indonesia ini menganut kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, dan saya pikir itu kalau dia bergerak cepat, dan secara konstitusi ya memang yang ujung yang paling bertanggung jawab ya presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Walaupun misalnya kepala daerah juga bertanggung jawab kepada rakyatnya. Tetapi kan pertanggungjawabannya sudah maksimal, misalnya Pemda kan tidak mampu menggerakkan aparat tentara secara pusat dengan peralatan-peralatan pesawat Hercules, pesawat tempur heli yang memang bisa diperintahkan membawa bantuan. Saya pikir itu persoalannya di situ. Seandainya bupati misalnya punya kewenangan itu mungkin sudah dilakukan. Tapi kan tentu kewenangannya bukan di level pemerintah daerah, itu ada di level pusat. Jadi bisa saja eh, pengiriman bantuan mungkin sampai kepada level evakuasi kalau memang diperlukan. Nah itu memang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya semestinya pemerintah pusat ya jangan sibuk saja urusan politik di pusat yang kalau kita lihat beritanya riuh redah terus. Ya urusan koalisi, urusan copras capres, urusan bernegosiasi dan sebagainya. Saya pikir itu silakan dilakukan, tetapi ada kasus yang besar di Papua sampai menghilangkan nyawa orang, nyawa warga negara Indonesia. Saya pikir ini sudah keterlaluan dan harus segera diambil langkah yang cepat, diambil kebijakan yang tepat. Begitu, Bung Wahyu. Baik, baik Bang Rikus. Kemudian Bang Rocky, sebenarnya dalam pandangan Islam itu seperti apa apabila terkait adanya kematian karena kelaparan, sepertinya apakah pernah terjadi di dalam sejarah Islam dan bagaimana penanganannya? Mungkin Bang Rocky bisa menjelaskan kepada sahabat Wahyu, Bang Rocky. Iya, saya pikir kalau dalam pandangan Islam tentu nyawa satu orang Muslim itu eh, terbunuhnya atau matinya nyawa satu orang Muslim yang tidak dilakukan secara hak, artinya memang karena mungkin melakukan pelanggaran sehingga harus dihukum mati dan seterusnya. Kalau bukan karena itu, maka matinya satu nyawa Muslim itu bisa dibayangkan lebih ringan daripada hancurnya dunia dan seisinya. Artinya begitu berharganya nyawa satu orang, nyawa dari manusia yang Muslim itu. Nah itu dalam pandangan Islam. Nah bagaimana kalau sampai bukan satu, lebih banyak lagi? Itu berarti dunia-dunia hancur-hancuran, kira-kira begitu. Oleh karenanya menurut saya begitu berharganya, begitu tingginya nilai nyawa manusia di pandangan Islam. Makanya kalau kita lihat catatan sejarah, pemerintahan itu begitu serius mengurus rakyatnya. Bahkan kalau boleh dibilang Umar bin Abdul Aziz ketika dia dilantik menjadi khalifah, itu kan langsung seluruh harta kekayaannya diserahkan kepada Baitul Mal, kekas negara. Dan dia menggunakan dirinya sendiri untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Saya pikir pemimpin ini harusnya mencontoh begitu. Cuma kan kita nggak tahu ini, ada nggak calon presiden yang seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu. Begitu dia mencalonkan diri, kemudian menawarkan diri menyatakan kalau saya diangkat jadi kepala negara atau presiden, maka seluruh harta saya akan saya sumbangkan kepada APBN. Saya pikir ini justru kebalikannya. Kalau kita sekarang lihat bahwa banyak pejabat yang justru tidak menyerahkan kekayaannya, bahkan bisa bertambah kaya ketika menjadi pejabat. Dan tetapi faktanya rakyat jadi tidak terurus dengan baik.
Nah, kalau kita lihat juga di beberapa catatan sejarah, misalnya di masa Khalifah Umar. Khalifah Umar itu ketika ada masa paceklik waktu itu juga, sebenarnya rawan pangan juga. Itu kan Khalifah Umar sampai keliling terus, bahkan dia tidak tidur, bahkan tidak mau makan. Bahkan dia berbicara sama perutnya, bahwa perut ini jangan terlalu banyak menuntut minta makanan dulu, karena rakyatnya juga lagi kelaparan. Saya pikir kalau itu dilakukan, saya pikir bisa merasakan betapa menyakitkannya kalau urusan kelaparan itu. Saya pikir mungkin Pak Jokowi juga bisa mencontoh Khalifah Umar dalam hal ini. Begitu mendengar rakyatnya ada yang kelaparan di Papua, mungkin dia juga bisa bicara sama perutnya supaya jangan minta makanan dulu sebelum rakyatnya jadi kenyang. Jadi tidak tidak minum, tidak makan dulu, puasa dulu lah sampai rakyatnya betul-betul terurus dan bisa makan. Nah, itu baru pemimpin yang hebat. Nah, itu pernah dilakukan oleh Khalifah Umar. Saya pikir kalau mau belajar banyak dengan kepemimpinan di masa khalifah, walaupun mungkin di beberapa masa khalifah ada juga yang hidupnya mewah, tetapi rata-rata para khalifah itu bisa mewah kalau rakyatnya memang hidup sudah terpenuhi. Kalau Umar bin Abdul Aziz jelas dia kemewahannya dia tinggalkan semua, bahkan seluruh perhiasan, seluruh hartanya diserahkan kepada kas negara. Nah, itu saya pikir tidak ada pejabat seperti itu sekarang. Oleh karenanya itu mungkin ya, kalau kita mau bicara mencontoh para pemimpin, ya jangan popi dengan istilah khilafah, dengan mencontoh kepada para khalifah. Mereka itu layaknya pemimpin-pemimpin yang layak untuk dicontoh. Sehingga rakyatnya memang betul sejahtera dan para pemimpinnya betul-betul amanah untuk mengurusnya. Jadi jangan sampai rakyatnya ada yang kelaparan, bahkan ada yang mati, tapi para pejabatnya bisa makan kenyang atau bahkan bisa makan enak, bahkan bisa tidur nyenyak. Itu dicontohkan oleh Khalifah Umar, dia tidur nyenyak, dia juga tidak makan enak ketika di masa paceklik dan rakyatnya masih harus diurus. Gitu Bung Wahyu. Baik, baik. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita tidak hanya ingin mencontoh menjadi Khalifah Umar saja pada saat kampanye pemilu, tetapi benar-benar mau menerapkan sistem khilafahnya juga, Bang Rocky. Kita sudah sampai di penghujung acara, Bang Rocky. Mungkin sahabat Wahyu ingin mendengarkan closing statement dari tema kita, Papua Sayang, 6 meninggal karena kelaparan, penguasa gagal sejahterakan. Silakan, Bang Rocky. Jadi yang pertama, jangan sampai ada tambahan rakyat yang meninggal karena kelaparan. Itu tidak boleh terjadi. Oleh karenanya, pemerintah dengan segala perangkatnya harus segala mengambil kebijakan cepat, dan kepala negara yang paling bertanggung jawab dalam hal ini melindungi segenap warganya, maka harus segera mengambil kebijakan yang cepat, tegas, dan tepat. Yang ketiga, bahwa rakyat Papua tidak layak untuk bisa sampai kelaparan karena dia hidup di atas tanah yang begitu kaya raya, yang mestinya diurus dengan baik dan kekayaannya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, terutama rakyat Papua dan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya jangan sampai ada kedengaran lagi bahwa ada rakyat Papua yang bisa kelaparan. Itu karena Allah telah memberikan dan menitipkan kekayaan alam yang begitu banyak di bumi Papua yang semestinya bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Papua. Yang keempat, saya berharap para pemimpin ini segeralah mawas diri, menghisap dirinya, menghitung dirinya sebelum diperhitungkan dan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Oleh karenanya berbagai kesalahan yang terjadi jangan diulangi, berbagai persoalan yang belum selesai segera diselesaikan. Kalau sudah di akhir masa jabatannya, segera tuntaskan janji-janjinya yang belum tertunaikan sebelum ditagih di akhirat nanti. Jadi itu akan lebih menyulitkan dirinya. Dan yang kelima, kepada masyarakat, saya pikir kalau memang pemerintah tidak melakukan tugasnya dengan baik, saya pikir harus diingatkan, semua masyarakat harus mengingatkan. Juga masyarakat bisa menggalang donasi untuk memberikan bantuan yang bisa dilakukan untuk meringankan saudara-saudara kita di tanah Papua. Dan kalau itu dilakukan, semestinya pemerintah malu karena tugas utamanya adalah sebagai pemerintahan dan kepala negara mestinya
bertanggung jawab penuh dalam hal ini. Saya pikir tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya kalau menjadi pemimpin, mencontohlah para pemimpin yang memang betul-betul bersih rakyatnya, sebagaimana para pemimpin Islam di masa Khulafaur Rasyidin, baik Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, dan seterusnya. Dan itulah yang bisa menjadikan contoh bagaimana mengurus rakyatnya dengan baik, dan semoga tidak terjadi lagi kelaparan di tanah Papua dan juga di daerah-daerah lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya. Baik, sahabat Wahyu semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara untuk tema kita Papua Sayang, 6 meninggalkan kelaparan, penguasa gagal sejahterakan. Saya hanya ingin mengutip bahwa ketika menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu kali pernah bertutur bahwa seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Baghdad, niscaya Umar akan diminta pertanggungjawabannya dan ditanya mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya. Dan ini menjadi renungan sebagai kepada seluruh pemimpin, bahwasannya seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan rakyatnya. Dan ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi kepada saudara-saudara kita di Papua, dan mudah-mudahan pemimpin negeri ini mau bertanggung jawab atas apa yang sudah diembannya. Baik sahabat Wahyu, kita sudah dulu untuk acara bincang bersama sahabat Wahyu kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Rocky dan sahabat Wahyu semuanya. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.